Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 SMA Negeri 1 Bumiayu yang saya cintai dan saya banggakan. Mas Mbak, kali ini Pak Eko Puji akan menyampaikan materi tentang fluida statis. Fluida statis materi yang sangat lebar, banyak persamaan, tetapi cenderung lebih sederhana dibandingkan bab-bab yang lain. Ini tergantung dari kita cara baca di dalam persamaan-persamaan tersebut. Mas Mbak, pertama Pak Eko akan menyampaikan materi PowerPoint-nya ya. Ini adalah tentang fluida statis. Oke. Yang pertama adalah fluida statis. Nanti kita akan ada konsep sama penerapan ya, yaitu adalah konsep fluida statis, yaitu kita bicara tentang tekanan, kemudian tekanan hidrostatis, tekanan mutlak, tekanan permukaan, yaitu disebut dengan, kemudian ada kapilaritas, viskositas, hukum Pascal, hukum Archimedes. Nah, penerapannya ini sering yang kita pakai karena ini adalah gampang ya, dan sering kita amati, yaitu dongkrak hidrolik, kemudian mesin hidrolik yang untuk mengangkat kapal itu, kemudian rem hidrolik itu yang dipakai di mobil-mobil, ya kan, kemudian kapal selam, tidak pada mobil juga ya, rem hidrolik, motor, sepeda pun ada, mengapung, melayang, dan tenggelam, biasa dipakai untuk oleh ibu-ibu, dipakai untuk mengukur telur ini bagus apa tidak, itu dimasukkan ke dalam air, balon udara, dan hidrometer. Oke, kita masuk amati lagi, yaitu adalah pertama tekanan ya. Tekanan. Ada ayam, ada bebek. Kalau ayam dan bebek itu bersamaan, kira-kira kalau misalkan masuk di dalam, beranikah ayam masuk di dalam yang becek-becek? Tentunya jawabannya adalah tidak berani. Kenapa? Karena ayam masuk kakinya sulit lagi diambil. Maka biasanya yang masuk ke dalam daerah yang becek adalah bebek. Kenapa kok bebek itu masuk dalam becek-becek berani? Karena di antara kakinya terhadap selaput. Tapi kita nggak belajar selaput itu ya, tetapi belajar luas dari kaki bebek sama ayam tadi. Maka tekanan itu adalah, sehingga bebek sama ayam kita ibaratkan sama nih bobotnya ya, gaya yang menekan berarti W atau width, yang di sini adalah F ya kan, F sama dengan W kan, W sama dengan M kali G tergantung dari massa. Nah ini yang berpengaruh adalah A-nya, berarti semakin luas permukaannya semakin lebar, maka tekanannya semakin kecil. Tetapi kalau misalkan sininya kecil, maka dia akan jatuh di dalam lebih cepat. Sebagai contoh, paku satu terkena di tumit kita, itu dalam banget. Bagaimana kalau misalkan paku itu banyak dijejerkan? Berani nggak kita berada di dalam di atasnya? Berani. Kenapa? Karena luas permukaannya lebar. Sehingga luas permukaan lebar, tekanannya kecil, sehingga kita nggak ada masalah. Sehingga tekanan itu sama dengan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan A atau luas permukaannya. Yang kedua adalah tekanan hidrostatis, yaitu adalah tekanan zat yang disebabkan oleh zat cair. Di segala bentuknya adalah sama, maka sering dipakai, yaitu adalah untuk menyelidiki menghitung ketinggian suatu benda biasa nih. Ini oleh sebuah bapak-bapak tukang biasanya dipakai untuk nyelang gitu ya. Kenapa? Karena bentuknya kayak apapun, dimanapun, kalau itu selalu berhubungan, bejana berhubungan, maka dia mendapatkan sesuatu yang datar. Ya, karena P pressure hidrostatis sama dengan rho gravitation H, ya kan? P H sama dengan rho GH. Oke, kita lanjut. Kemudian kita juga sini. Tekanan hidrostasis pada bejana yang berisi gabungan fluida.
berarti di sini adalah pH sama dengan ini pH 1 contoh ini. Ini adalah yang di bawah adalah minyak, yang di atas adalah air. Nah, di sini dia akan sama. Kenapa? Karena maka tekanan hidrostatik yang di bawah sini adalah tekanan yang disebabkan oleh minyak dan tekanan yang disebabkan oleh air. Sehingga pH sama dengan rho GH1 plus rho GH2. Nah, bagaimana kalau bejananya seperti ini? Maka rho GH1 sama dengan rho GH2. Kenapa? Karena di sini tetapannya sama. Oke, di sini sama, kondisinya sama ini. Di R1 dan R2 di sini, oke, ini sama. Karena G-nya dengan G sama, maka rho 1G1 sama dengan rho 2G2, rho 2H2. Tekanan mutlak, yaitu adalah merupakan jumlah atmosfer dengan tekanan hidrostatis, yaitu di sini adalah tekanan mutlak, ya kan? PG sama dengan P0 dikurangi PA. Nah, di sini adalah P sama dengan P0 plus rho GH. P0 adalah tegangan permukaan. Sebagai contoh, kita berada di permukaan air nih, rho air ya. Permukaan air laut itu kan 0 tuh, ya kan? Kalau kita ketinggian dengan H, berarti kita berada sekarang di ketinggian berapa? Nanti berada di ketinggian di puncak gunung atau puncak bukit, itu tentunya mempunyai P yang berbeda, tekanan yang berbeda, sehingga semakin tinggi dia akan semakin tekanannya semakin tinggi. Tekanannya semakin tinggi karena ada tekanan itu berbanding lurus dengan H. Lah, bagaimana dengan tegangan permukaan? Nah, tegangan permukaan itu digambarkan oleh seekor lalat itu. Seekor lalat yang berada di dalam permukaan air, sehingga air itu adalah, kenapa lalat tidak bisa tenggelam? Karena antara itu ada namanya tegangan permukaan, ya kan? Yang ada namanya kohesi dan adhesi yang sudah diterangkan pada saat SMP dulu, ya kan? Adhesi dan kohesi. Surfaktan tegangan permukaan juga, surface active agents, ya kan? Yaitu zat yang dapat mematikan tegangan permukaan, sehingga kalau tuplek dia itu nggak jatuh, ya kan? Oke. Kapilaritas. Nah, kapilaritas ini adalah yang dipakai pada saat batang floem dan xilem mengambil sari-sari makanan dari dalam tanah. Kapiler, minyak kapiler. Kemudian juga zaman dulu ada ceplik ya, ceplik minyak, lampu minyak itu juga memakai minyak kapiler. Sehingga H sama dengan rho gamma, 2 gamma cos theta per rho GR. Jadi di sini. Oke. Viskositas. Nah, ini adalah biasanya di saat kalian sedang berada di bengkel-bengkel yang besar. Nah, saya besar itu biasanya kenapa kok di situ ada kekentalan oli, ya kan? Ini viskositas untuk oli nih. Oli motor, oli mobil, oli matic, oli yang manual itu berbeda tingkat kekentalannya. Lah, tingkat kekentalan inilah yang dinamakan dengan, kita kenal dengan viskositas, ya kan? Menimbulkan fluida. Semakin viskositas, semakin fluida makin sulit bergerak. Nah, jatuh sana. Itu dengan tabung viskositas namanya ya, tabung viskositas. Ini adalah sehingga ada, coba kalian amati suatu ketika sedang ganti oli, itu dibungkusnya itu mesti punya berbeda-beda awinya, ya kan? Kekentalannya beda-beda. Di situ apa? Karena nanti akan berpengaruh pada, di sini namanya gaya Stokes namanya ya, gaya Stokes, sehingga V kecepatan viskositas sama dengan berarti F Stokes, ya kan? Gaya Stokes sama dengan 6 pi eta pi RV. Lah, V ini adalah kecepatan termal atau kecepatan terminal. Kecepatan terminal apa? Kecepatan sebuah benda yang turun pada sebuah cairan viskositas nih. Nah, sehingga sama dengan 2R kuadrat G per 9 eta per rho bola dikurangi rho fluida. Ini persamaan sering keluar ya. Hukum statis, hukum fluida statis, ya kan? Nah, sekarang kita ke hukum-hukumnya, ya kan? Yaitu adalah hukum Pascal, ya kan? Hukum Pascal
Wah, ini banyak sekali ada di hukum Pascal itu di kompa sepeda atau apa, terus kemudian dongkrak, ya, hukum Pascal ya. Hukum Pascal yaitu adalah tekanan yang diberikan kepada segala suatu fluida dalam ruang tertutup teruskan ke setiap titik dalam bidang dengan dinding yang bejana. Berarti ini adalah P sama dengan F per A, sehingga dongkrak untuk mengangkat yang benda yang tinggi, yang besar-besar, maka dia diameternya lebih besar, sedangkan yang kita lebih kecil, sehingga dengan tuas kecil, ya kan, tenaga kecil, maka dia bisa naikkan itu mobil, ya kan. Nah, di sini adalah hukum Pascal juga ya. Berarti FA sama dengan ini adalah Archimedes, mohon maaf ini salah. 2 adalah hukum Archimedes, bunyinya sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama. Berarti FA itu sama dengan W udara dikurangi W air. Berarti di sini adalah Archimedes. Ini contohnya adalah misalkan bola atau telur atau apa gitu ya, yang masuk ke dalamnya adalah sepertiga, maka kita dapatkan rho di dalam bejana, atau rho bejana itu sama dengan 800, atau rho bola adalah 800 kg per meter kubik. Oke. Penerapan Pascal, wah ini banyak sekali ya. Pompa hidrolik, di sini adalah ini adalah mesin pengangkat mobil. Ini banyak sekali ditemukan untuk nyuci mobil, itu banyak. Disc brake itu adalah sama saja yang dipakai untuk rem minyak yang ada di mobil, di motor atau di sepeda. Berarti ini adalah penerapan. Archimedes ini syarat melapung, melayang, dan tenggelam. Berarti di sini. Oke. Kemudian ini adalah Archimedes hidrometer ya. Kemudian kapal selam, kapal laut, balon udara. Nah, ini banyak sekali ditemukan di ini yang terakhir. Nanti sebelum ada contoh oret-oretan kembali, ini ada contoh dari soal. Oke. Seperti itu Mas Mbak, tentang materi tentang fluida statis. Insya Allah nanti akan disampaikan kembali untuk soal-soal latihannya.